Kejaksaan Agung membenarkan adanya penguntitan yang dilakukan personel Densus 88. Kini Kejagung telah menyerahkan anggota Densus 88 anti teror yang tertangkap basah menguntit Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Febri Ardiansyah ke instansi asalnya. Hal ini disampaikan Kepolisian, kejaksaan, 2 lembaga, 2 kewenangan, dan 1 tujuan, menegakkan hukum. Dalam negara modern, mereka boleh berbeda kewenangan, tetapi mereka tidak boleh kehilangan koordinasi. Karena ketika koordinasi retak, yang terguncang bukan hanya kedua lembaga, melainkan kepercayaan terhadap negara. Politik bekerja dengan 2 hal, realitas dan persepsi. Realitas bisa menunggu proses hukum, tetapi persepsi bergerak setiap detik. Semakin lama konflik berada di ruang publik, semakin besar ruang bagi berbagai pihak untuk membangun narasi. Sebagian mungkin melihatnya sebagai dinamika biasa, sebagian lain mungkin menafsirkannya sebagai tanda lemahnya koordinasi pemerintahan. Benar atau tidak, narasi memiliki kekuatan mempengaruhi cara publik memandang negara. Disinilah mengapa Presiden tidak bisa menjadi penonton. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden bertanggung jawab menjaga agar mesin negara tetap berjalan. Ia tidak mengambil alih proses hukum. Ia menjaga koordinasi antar lembaga, karena negara yang kuat bukan negara yang tidak pernah mengalami perbedaan. Negara yang kuat adalah negara yang mampu menyelesaikan perbedaan sebelum berubah menjadi krisis kepercayaan. Kami juga saya dengan Pak Kapolri, tapi teman-teman jangan berpikir kami ini rival, kami ini adalah persis, tidak. Jadi kami sejak dulu kami sudah mengenal secara pribadi beliau, kemudian kami sama-sama, saya jadi Jaksa Agung, beliau jadi Kapolri. Kemudian jangan juga berpikir karena ada hal sesuatu kemarin, ini adalah silaturahmi yang biasa kami lakukan dan kami selalu berpikir bagaimana perbaikan ke depan lagi. Kami mendapatkan kehormatan diterima untuk bisa bersilaturahmi dan beraudiensi terkait dengan beberapa hal yang tadi kita bicarakan untuk bagaimana ke depan antara kejaksaan dan kepolisian sebagai satu ikatan aparat penegak hukum di dalam sistem criminal justice system ini tentunya terus kita perkuat, kita perkokoh, apalagi kita juga ada KUHA baru yang tentunya ini juga sama-sama kita sosialisasikan bersama. Dan bagaimana ke depan tentunya kemitraan yang ada, sinergitas yang ada akan terus kita perkuat dan kita tingkatkan. Tadi ada rencana untuk meningkatkan program kemitraan. Setelah Presiden mempertemukan kedua pimpinan lembaga, ketegangan mereda. Langkah itu penting, bukan karena semua persoalan hukum selesai, melainkan karena pemerintah mengirimkan pesan bahwa koordinasi antar lembaga tetap dijaga. Dalam administrasi negara, koordinasi bukan simbol. Koordinasi adalah syarat agar pemerintahan berjalan efektif. Karena rakyat membutuhkan kepastian, bukan pertunjukan konflik. Dalam politik, setiap konflik menciptakan ruang. Dan setiap ruang bisa diisi oleh berbagai narasi. Jika konflik terus membesar, mungkin akan muncul pihak-pihak yang membangun kesan bahwa pemerintah kehilangan kendali atas institusi penegakan hukum.
Apakah narasi itu benar? Belum tentu. Tetapi sejarah politik menunjukkan bahwa persepsi publik dapat berubah lebih cepat daripada proses pembuktian. Karena itu, mengakhiri konflik kelembagaan juga berarti mencegah berkembangnya krisis kepercayaan. Kalau Anda berpikir Presiden hanya sedang mendamaikan polisi dan jaksa, tutup buku Anda. Anda belum memahami bagaimana negara bekerja. Presiden tidak sedang menyelesaikan pertengkaran dua lembaga. Presiden sedang menyelamatkan satu sistem. Karena negara bukan kumpulan gedung, bukan kumpulan seragam, bukan kumpulan jabatan. Negara adalah koordinasi. Begitu koordinasi hilang, negara mulai kehilangan tenaga. Coba pikirkan, apa gunanya kepolisian yang kuat jika kejaksaan berjalan dengan arah yang berbeda? Apa gunanya kejaksaan yang hebat jika hubungan antar lembaga dipenuhi ketegangan? Kekuatan negara bukan lahir dari lembaga yang paling berkuasa. Kekuatan negara lahir ketika setiap lembaga tahu kapan menggunakan kewenangannya dan kapan bekerja sama dengan lembaga lain. Disinilah banyak orang keliru memahami kepemimpinan. Mereka mengira presiden menunjukkan wibawa ketika memberi perintah. Tidak, seorang presiden menunjukkan kepemimpinan ketika mampu memastikan seluruh institusi negara tetap bergerak menuju tujuan yang sama. Karena seorang presiden tidak dipilih untuk memimpin kepolisian, tidak dipilih untuk memimpin kejaksaan. Ia dipilih untuk memimpin negara. Dan memimpin negara berarti memastikan tidak ada konflik kelembagaan yang berkembang menjadi gangguan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Itulah sebabnya langkah mempertemukan kedua pimpinan lembaga patut dipahami sebagai langkah menjaga koordinasi negara. Bukan untuk menentukan siapa yang benar, bukan untuk membela siapa pejabatnya, bukan untuk menentukan siapa yang salah, karena itu adalah ranah hukum. Yang dijaga presiden adalah sesuatu yang lebih besar, stabilitas institusi. Sebab ketika stabilitas institusi terganggu, yang mulai dipertanyakan bukan lagi perkara hukumnya, melainkan kemampuan negara menjalankan fungsinya. Dan ketika publik mulai meragukan kemampuan negara, kepercayaan menjadi taruhannya. Itulah mengapa dalam politik mencegah krisis seringkali jauh lebih penting daripada memadamkan krisis yang sudah terlanjur membesar. Itu bukan kelemahan, itu adalah kepemimpinan.